Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Pak Irfan di pembelajaran IPS. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Amin. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Nah, pada pembahasan kali ini, apa aja yang kita bahas? Kita bahasnya yang pertama pengertiannya. Apa pengertian dari mobilitas itu sendiri? Kemudian kita akan membahas bentuk-bentuk mobilitasnya dan seterusnya contoh-contoh dari bentuk-bentuk mobilitas yang ada. Baik itu ya, tiga aja semoga yang sedikit tetapi ini padat dan bermanfaat hingga paham anak-anak semua. Baik, mobilitas sosial ialah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan sosial yang satu ke lapisan sosial yang lain, nggih. Kalau mobilis sendiri itu kan mobilitas dari katanya mobilis, mudah berpindah, mudah digerakkan. Nah, untuk mobilitas sosialnya sendiri itu perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang, tapi ini dari lapisan sosial yang satu ke yang lain. Baik, kemudian dijabarkan lagi mobilitas sosial itu ada tiga, teman-teman. Baik, yang pertama itu mobilitas vertikal. Vertikal itu yang tegak lurus ya, garis tegak lurus. Nah, atas ke bawah atau bawah ke atas itu bisa. Nah, di vertikal itu dibedakan lagi menjadi dua, social climbing dan social sinking. Apa itu? Nanti akan kita kupas ya. Kemudian yang kedua ialah horizontal. Horizontal itu yang garis mendatar, garis lurus yang mendatar ya. Dan yang ketiga ialah antar generasi. Antar generasi itu apa? Nanti kita akan bahas. Kemudian ada dua, intergenerasi sama intragenerasi. Baik, tiga bentuk mobilitas akan kita bahas beserta contohnya. Baik, kita menuju mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok warga pada lapisan sosial yang berbeda. Nah, ini ya kata kuncinya, perpindahan. Kemudian lapisan sosial yang berbeda. Nah, anak-anak bisa di bold nih. Perpindahan, kemudian lapisan sosial yang berbeda itu untuk vertikal. Maksudnya apa, Pak? Nah, ini kan tadi ada dua, social climbing atau vertikal ke atas itu perpindahan sosial atau sekelompok orang dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lebih tinggi. Nah, ini tadi perbedaan lapisan sosial kan? Lapisan sosialnya apa? Ternyata kedudukannya itu menuju ke kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya apa, Pak? Baik, si A, beliau Pak A sebagai camat, kemudian tahun ini menjadi bupati, kan itu naik ya, kedudukan sosialnya lebih tinggi antara camat dan bupati. Atau si Fulan yang dulunya karyawan, karena bagus, karena etos kerjanya tinggi, dapat promosi jabatan menjadi bos. Oke, itu ya. Ada lagi, banyak lagi, nanti anak-anak bisa cari sendiri. Kemudian mobilitas vertikal ke bawah, social thinking. Apa itu mobilitas social thinking? Social thinking itu perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lebih rendah. Nah, ini kata kuncinya, lebih rendah. Oke, apa Pak contohnya? Baik, seumpama kepala sekolah karena sudah selesai masa baktinya kemudian kembali lagi menjadi guru. Kemudian seumpama ada yang bekerja terus di PHK, akhirnya dia menganggur, tidak punya pekerjaan. Kemudian
karena dia seorang manajer tetapi etos kerjanya buruk, tidak mencapai target, dinilai atasannya nggak bagus, akhirnya diturunkan dari manajer menjadi karyawan biasa. Itu ya, berpindah, tetapi kedudukannya lebih rendah. Paham nggih anak-anak nggih? Insyaallah paham. Nah, lanjut mobilitas horizontal. Apa itu mobilitas horizontal? Perpindahan seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Nih ya, di bold ya, perpindahan seseorang. Perpindahan ya, sama lapisan sosial yang sama. Jadi dia berpindah tetapi status sosialnya, lapisan sosialnya sama. Seumpama ada mutasi guru, Pak Pak ABC namanya kan. Nah, Pak ABC sekarang jadi guru MTS 3, sebelumnya di MTS 2, tetapi sama-sama guru mengajar yang sama, hanya mutasi perpindahan. Kemudian ada camat di kota Jogja, seumpama camat Pak CDE dulu di kecamatan satu, kemudian berpindah lagi ke kecamatan 2, berpindah lagi ke kecamatan 3. Nah, gitu ya. Ada juga siswa seumpama ada teman kalian yang sekarang sekarang pindah. Kenapa? Ternyata pindah ngikutin orang tuanya. Nah, dia dulu di MTS, sekarang juga dipindah, mungkin juga di MTS atau yang sederajat. Nah, itu perpindahan mobilitas horizontal, lapisan sosialnya sama ya, tidak berpindah ke yang tinggi atau tidak berpindah ke yang rendah, itu yang horizontal, jadi sama ya. Jadi bedakan, kalau vertikal tadi ada naik ada turun, kalau horizontal tetap. Baik, lanjut mobilitas antar generasi. Apa itu mobilitas antar generasi? Mobilitas antar generasi ialah perpindahan antara dua generasi. Nah, dua generasi atau lebih. Dibedakan lagi mobilitas antar generasi tadi menjadi intergenerasi dan intragenerasi. Untuk mobilitas intergenerasi ialah perpindahan status sosial yang terjadi di antara beberapa generasi. Kemudian kalau mobilitas intragenerasi itu perpindahan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Ada yang tadi antar generasi, di sini satu generasi yang sama perbedaannya ya. Baik, jadi itu antar generasi ke generasi, ada keluarga, ada orang tua, ada mbah, itu generasi ke generasi. Baik, cukup pelajaran hari ini kita sudah belajar tentang pengertian mobilitas, bentuk-bentuk mobilitas, kemudian contoh-contohnya. Tadi mobilitas itu sendiri apa? Perpindahan seseorang ya dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Bentuknya tadi vertikal, horizontal, kemudian antar generasi ya, antar generasi. Nah, kemudian contoh-contohnya. Pada hari ini Bapak ingin merecall anak-anak, mengingatkan kembali materi melalui penugasan. Penugasnya gampang, hanya dua anak-anak. Nah, yang pertama, apakah setiap orang mengalami mobilitas sosial? Dan jelaskan kalau iya, kenapa, kalau tidak juga kenapa. Oke ya. Kemudian yang kedua, sebutkan contoh mobilitas intergenerasi dan intragenerasi. Bapak sengaja tadi tidak jabarkan contoh yang mobilitas intergenerasi dan intragenerasi biar anak-anak mencarinya. Baik ya, silahkan manfaatkan fasilitas yang ada, boleh mencari dari sumber mana saja. Baik, cara pengerjaannya gampang anak-anak. Yang pertama, silahkan tulis di kolom komentar channelnya Bapak, videonya ini ya Bapak upload di YouTube-nya Bapak nggih. Kemudian tulis nama, kelas, nomor urut serta jawaban seperti ini. Contohnya nama Irfan, kelas 7H, nomor urut 1, jawabannya langsung. Oke, tulis jawabannya langsung di situ. Oke, nanti akan Bapak pantau di
channelnya Bapak di kolom komentarnya. Kemudian Bapak tunggu sampai hari Senin. Sampai hari Senin jam 3 sore. Baik ya, terima kasih anak-anak. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatannya. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa belajar normal lagi. Baik, terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.